Sabrina mungkin. Mungkin ini Kak, itu covernya menunjukkan bahwa muslimah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang tidak memakai kerudung, ada yang ini rambutnya merah dicat, ada yang memakai cadar, ada juga yang memakai kerudung tapi pendek gitu. Dan sesuai muslimah yang diperdebatkan. Yang pakai cadar dihujat, yang nggak pakai kerudung syar'i dihujat gitu mungkin. Oke. Ya, thank you Sabrina. Dari keempat orang yang menjawab, jawaban Sabrina yang menurut saya paling tepat ya dari cover ini. Jadi cover ini menggambarkan karakter setiap muslimah. Nah, entah itu warna kulitnya, potongan rambutnya, berkerudung atau tidak, ya selama dia berpredikat muslimah karena dia beriman, bersyahadat, menjalankan syariat dan rukun Islam gitu, maka itu yang menjadi gambaran muslimah di Indonesia itu seperti ini loh. Nah, kalau dari judul muslimah yang diperdebatkan ini artinya Mbak Kalis ini menulis kumpulan tulisan atau opini yang menggambarkan muslimah di Indonesia itu seringkali diperdebatkan oleh masyarakat gitu, selalu dikomentari gitu, selalu menjadi objektifikasi. Nah, oke. Dalam buku Nalar Kritis Muslimah karya Dr. Nur Rofiah, beliau menggambarkan bahwa perempuan itu punya dua pengalaman biologis sama pengalaman sosial. Pengalaman biologis itu adalah pengalaman yang diberikan oleh Tuhan, merupakan kodrat. Nah, jadi kita bisa tahu ya, kodrat perempuan itu yang ini loh, yang biologis ya. Dan pada umumnya perempuan ini dianugerahi pengalaman biologis, meskipun mungkin ada sebagian perempuan yang tidak diberikan pengalaman ini, seperti menstruasi. Mungkin ada sebagian yang tidak menstruasi, tapi kan kita nggak bisa nolak, menstruasi itu memang pemberian Tuhan, bukan konstruksi masyarakat itu. Jadi pengalaman biologis itu adalah pengalaman yang langsung pemberian dari Tuhan. Nah, pengalaman biologis pertama menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Ada 5. Ada 5 pengalaman biologis perempuan. Nah, dari 5 pengalaman biologis ini, perempuan sudah mengalami beban. Tapi bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa Tuhan memberikan beban yang lebih daripada laki-laki ke perempuan. Enggak seperti itu. Pengalaman yang dialami oleh perempuan ini justru kadang-kadang melahirkan pengalaman sosial yang terbentuk dari konstruksi masyarakat. Maksudnya konstruksi masyarakat itu yang membentuk ya masyarakat, bukan kodrat. Jadi yang perlu dipahami kodrat perempuan ya 5 ini. Jadi kalau misal kodrat perempuan itu masak, kodrat perempuan itu beres-beres rumah, enggak. Itu bukan kodrat. Ya, itu namanya basic skill life aja. Kalian bisa masak, bisa bersih-bersih, bisa mengurus diri, itu basic skill life kalian. Jangan menggantungkan semuanya ke perempuan. Tapi saya tidak mau memperdebatkan soal itu ya. Itu udah terlalu jauh gitu. Kita masih aja ngedebatin soal siapa yang harus masak di rumah, siapa yang harus beres-beres, siapa yang harus bekerja gitu. Oke. Kemudian pengalaman sosial ini, nah menurut Dr. Nur Rofiah, pengalaman sosial ini adalah pengalaman yang diterima oleh perempuan dan merupakan konstruksi sosial, konstruksi masyarakat. Jadi pertama, perempuan mengalami subordinasi. Siapa yang tahu subordinasi itu apa? Ayo, siapa yang tahu subordinasi? Ini martabatnya direndahkan. Ya, betul. Jadi perempuan itu dibuat di kelas 2 kan gitu. Di dalam kedudukan masyarakat perempuan itu tidak setara dengan laki-laki gitu, tidak seimbang, tidak adil. Saya tidak ingin menyebutnya sama. Kalau sama itu nanti sama persis, tidak. Kita menyebutnya adil atau setara ya. Kan setara tidak mesti sama, tapi sesuai porsinya. Jadi perempuan itu mengalami subordinasi di kelas 2 kan. Misal kalau dalam kepemimpinan, seringkali itu ya suara perempuan itu, atau gini deh, di dalam keluarga orang tua itu seringkali keputusan paling tinggi itu di bapak. Misal ibu udah oke gitu, tapi coba deh kamu tanya bapak, misal kalian minta izin terus bilangnya sama ibu bilang ibu sih boleh, coba kalau kamu izin sama bapak, kalau bapak nggak boleh ibu nggak akan ngizinin. Tapi kalau sebaliknya bapak udah ngizinin pasti ibu udah ngizinin, pasti ibu ngizinin. Jadi seolah-olah suara ibu itu nomor 2 gitu.
Nah, itu contoh yang real, yang pasti kalian ya ada beberapa di antara kalian yang mengalami. Nah, itu subordinasi. Yang kedua, marginalisasi. Marginalisasi itu apa? Tahu? Ada yang tahu? Marginalisasi adalah, saya nggak ngebayangin deh kalau kalian kuliah online sama Pengen dosen. ngomong. Nggak apa-apa soalnya. Nggak apa-apa. Aduh, yang lain nggak kebagian nanti. Karena yang lain nggak ada yang mau jawab ya. Gimana? Aduh, Apa ya. salah? Pembatasan, Kak. Ya, Hasbi. Apa Hasbi? Pasti pembatasan marginal itu. Batasan, lebih tepatnya peminggiran. Ya, pembatasan malah. Jadi kondisi atau posisi perempuan itu di luar apa namanya? Di luar kuasa atau di luar prioritas dalam kesusunan masyarakat gitu. Nah, itu marginalisasi gitu. Misal kalau dalam kepengurusan atau dalam kepanitiaan di kampus atau di sekolah atau dimanapun, seringkali perempuan itu mendapat bagian-bagian yang tidak inti gitu, bukan bagian-bagian yang dimanfaatkan pikirannya, pengetahuannya, knowledge-nya atau skill-nya, tapi seringkali di bagian domestik. Dan misal kalau di panitia perempuan seringkali jadi divisi konsumsi kayak gitu, seringkali kayak gitu. Bahkan saya sering banget di kelompok itu perempuannya saya doang, sering banget di divisi apa perempuannya saya, di panitia apa perempuannya saya. Itu bukan karena kadang-kadang kita udah ngasih kesempatan nih kepada perempuan gitu, tapi perempuan yang tidak mau untuk men-show gitu ya, memposisikan atau menerima tawaran itu. Tapi nanti kita lihat kenapa sih kadang mungkin kalian berpikir gini, kita ini udah 2021 gitu. Sebenarnya perempuan udah punya banyak kesempatan untuk berkembang, untuk menduduki posisi yang sederajat dengan laki-laki gitu. Punya kesempatan yang sama. Tapi pendidikan kita dari bayi gitu ya, banyak sekali perempuan yang sebenarnya sudah tidak diberi suara di dalam masa pendidikannya, sehingga saat dia masuk ke dunia perguruan tinggi gitu, kepercayaan diri mereka tidak muncul gitu, karakter mereka tidak kuat. Itu yang sebenarnya bermula atau akar dari ketika perempuan sudah dapat kesempatan tapi dia nggak ngambil kesempatan itu. Jadi saya kadang-kadang membahasakannya memarginalisasikan dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya ya kita nggak boleh juga sepenuhnya nyalahin perempuan. Kenapa sih perempuan udah punya kesempatan, kenapa juga nggak mau ya? Misal ini kita terus terang aja teman-teman FDI yang perempuan seringkali posisinya itu ada di situ. Mereka ya malu, mereka tidak percaya diri. Entah mungkin karena pendidikan di rumah atau di pesantren yang menganggap bahwa perempuan itu ya wis manut atau ya wis tidak perlu banyak bersuara gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kekerasan. Nah, pengalaman sosial lain yang sering dialami oleh perempuan adalah kekerasan, baik itu di ranah privat, keluarga, rumah tangga, atau di ranah publik gitu. Jadi pengalaman sosial yang sering kali dialami perempuan berupa kekerasan ini kadang-kadang dinormalisasikan gitu, dinormalisasikan. Nanti ada kaitannya dengan pelecehan seksual. Kemudian beban ganda. Nah, beban ganda itu gambarannya seperti ini. Ketika perempuan punya pekerjaan di ruang publik, entah di saat di rumah tangga atau belum, perempuan juga punya beban di ruang domestik. Misal, mungkin kalian punya ibu yang bekerja menjadi guru atau bekerja di kantor. Dia punya beban ganda, ngurusin domestik yang mikirin anaknya, iya, mikirin pengeluaran di rumah, iya, mikirin hari ini udah bayar listrik bulan apa belum, mikirin besok sarapan apa, sama juga mikirin kerjaan di kantor atau di luar. Itu beban ganda. Jadi itu dalam ranah rumah tangga atau dalam ranah keluarga, seringkali perempuan punya beban ganda. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain, kelihatannya ya, itu juga seringkali mendapatkan beban ganda gitu. Nah, oke. Dari dua pengalaman biologis dan sosial yang dialami oleh perempuan di Indonesia ya, terutama kita bahas Indonesia, kita ini hidup dalam ruang lingkup dunia patriarki. Menurut saya ya Indonesia masih patriarki, meskipun kadang ada beberapa regulasi yang melindungi perempuan, regulasi itu maksudnya undang-undang, peraturan pemerintah, tapi pada faktanya implementasinya
tidak sesuai gitu dengan peraturan undang-undang tersebut. Nah, baru-baru ini Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan pemerintah yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Oke, jadi di dalam dunia patriarki, perempuan itu dimasalahkan terus, entah baik dia kena pengalaman biologis, kena pengalaman sosialnya. Misal perempuan yang menstruasi. Karena kita studi Islam ya, jadi kita bisa bahas sedikit tentang penafsiran ulama klasik. Mungkin teman-teman kalau baca ulama-ulama tafsir kalangan ulama klasik, misal di era abad tabi'in atau masih bahkan tabi'in gitu, banyak sekali tafsir ya, bukan Al-Qur'annya ya. Al-Qur'an itu mutlak memang dari Allah, tapi tafsirnya itu sangat multi gitu, sangat menyesuaikan konteks pada masa itu gitu. Jadi misal tafsir itu ditulis oleh para ulama yang dulu hidup di era zaman kekhalifahan, yang pada masa itu dunia sangat patriarki banget gitu, sosialnya, budayanya, sehingga tafsiran Al-Qur'annya pun ya, kalau misalnya teman-teman kritis memperhatikan, juga banyak yang terkesan patriarki gitu. Padahal kemudian di abad 20 ini banyak penafsiran baru yang mestinya harus diterima gitu. Misal di ayat-ayat tertentu yang seolah-olah ya menggambarkan bahwa perempuan ini adalah makhluk kelas 2, adalah makhluk yang lemah, adalah makhluk yang yang mestinya harus selalu dibalik ke laki-laki gitu. Misal tentang apa sih makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di tafsir klasik itu gitu kan. Nanti ada yang menafsirkan itu masuk di dalam ranah rumah tangga, masuk di dalam ranah relasi kuasa negara kayak gitu. Itu banyak yang mempermasalahkan itu gitu. Bahkan kemudian Gus Dur akhirnya memberikan penafsiran baru pada pada hadis yang tentang Rasulullah pernah bilang kan kalau suatu kelompok itu menyerahkan urusannya kepada perempuan, maka itu pasti akan hancur gitu. Kelompok itu akan hancur. Sedangkan di masa itu, di masa Nabi, ini kan kita kehidupannya itu bukan bentuk konstitusi kayak negara sekarang yang ada presidennya. Itu juga sebenarnya pemerintahan itu kolektif, nggak satu. Jadi presidennya Jokowi, tapi kan pelaksananya ada menteri-menteri yang juga di dalamnya ada perempuan. Nah, kalau di masa itu kan suku-suku. Nah, mereka itu kan berperang, yang berperang kan laki-laki. Kalau misalnya sukunya dipimpin oleh perempuan, dan pada masa itu perempuan tidak mendapatkan kedudukan yang sederajat, masa itu ya, perempuan tidak mendapatkan kedudukan yang derajat, kemudian jadi pemimpin, ya pasti sukunya nanti akan diremehkan. Itu maksud dari hadis tersebut. Makanya penafsiran baru terhadap hadis dan Al-Quran itu perlu dilakukan. Jadi ijtihad itu ini membuktikan bahwa pintu ijtihad itu belum tertutup gitu sampai kiamat lah gitu. Oke. Dalam dunia patriarki tadi biologis dan sosial, jadi sosial dan biologis itu saling berkaitan. Misal tadi perempuan yang menstruasi kan dulu ya pada masa sebelum Nabi Muhammad membawakan risalah kenabian, perempuan yang menstruasi diusir gitu dari rumahnya. Kemudian ayat turun nih, kalau perempuan lagi menstruasi jauhin. Itu kan perintahnya kepada laki-laki, tapi kan menjauhkan diri dari perempuan itu bukan maksudnya menyingkirkan perempuan atau apalagi menempatkan perempuan di luar rumah gitu, di tempat-tempat disamakan dengan hewan, enggak, tapi justru untuk menahan diri untuk melakukan hubungan seksual, maksudnya kayak gitu. Nah, kita langsung balik ke bukunya. Tadi kenapa saya rinci dulu di depan biar teman-teman paham gitu apa yang sebenarnya dibahas di dalam keadilan gender, sehingga teman-teman nanti punya gambaran, punya daya kritis ketika membaca berita atau membaca artikel atau membaca opini atau membaca karya-karya ulama-ulama klasik gitu. Nah, pertama, komersialisasi. Di sini ada 26 kumpulan tulisan. Komersialisasi itu, ngerti nggak apa komersialisasi? Ada yang bisa jawab nggak? Komersialisasi? Bagian dari kapitalisasi. Ya? Ya, oke. Jadi ya betul. Bagian dari kapitalisasi itu maksudnya apa-apa tuh diperdagangkan gitu, apa-apa tuh dijadikan kesempatan untuk komoditi, jadi dagangan gitu. Jadi waktu tren hijab itu naik kan sebenarnya dulu ya, sebelum tahun 90-an
Indonesia itu kan perempuannya jarang yang berjilbab seperti ini. Nah, kalau kita ngomongin hijab ya, hijab itu mulai muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap Soeharto yang melarang penggunaan simbol agama. Salah satunya adalah hijab. Hijab dianggap sebagai simbol agama. Justru pada saat itu perempuan yang nggak pakai hijab akhirnya menjadikan hijab sebagai simbol perlawanan, bukan simbol agama aja, tapi simbol perlawanan. Nah, kemudian muncullah tren-tren di era 2000 tentang misal baju-baju hijab atau fashion style hijab gitu. Nah, di situ mereka bikin standar hijab yang bener itu kayak gini loh. Terus kalau hijab yang kayak gini tuh ya belum sempurna gitu. Nah, apalagi sampai bikin brand-brand yang ya kita nggak itu kan apa namanya marketing ya. Saya bukan berarti ingin menyudutkan atau mendiskreditkan brand-brand itu, bukan. Tapi kadang-kadang kita jadi lupa sama substansinya gitu. Curhat untuk gerben hijab syar'i. Jadi di dalam buku ini ada salah satu ada tulisan tentang curhat untuk gerben hijab syar'i. Maksudnya gerben itu maksudnya ketika kelompok-kelompok perempuan yang memakai ini kan Mbak Kalis itu kan kalau nulis kadang-kadang agak sarkas ya. Jadi ada semacam sindiran gitu, kelompok-kelompok hijab syar'i bilangnya gerben sama Mbak Kalis. Maksudnya ketika mereka bikin kelompok, mungkin teman-teman sering nemu kayak quotes-quotes perempuan pakainya kartun atau kok di foto dari belakang, wajahnya nggak ditampakkan gitu. Nah, mereka menjadikan diri mereka sebagai kelompok yang eksklusif. Eksklusif itu artinya tidak menganggap kelompok di luar dia itu memiliki kebenaran gitu. Tuh, terus kemudian hijabhan itu yang festival hijab. Nah, festival hijab. Jadi ya saya juga pas baca buku ini tuh ngerasa kayak oh iya ya, kayak festival-festival hijab. Pokoknya yang penting hijabnya cakep, yang penting orangnya bagus, tapi tidak dinilai dari pengetahuannya, dari skills-nya, dari apa atau karakternya, tapi ya cuma dari tadi gitu. Ya mungkin mendorong orang untuk pakai hijab sih, tapi jadi esensinya ya hilang gitu. Apa fungsi hijab sebenarnya? Hijabhan itu yang festival-festival hijab mungkin yang muslimah gitu, festival muslimah, lomba-lomba muslimah, yang dilihat ya mohon maaf mungkin ya hanya penampilan luarnya. Sama gerakan Indonesia tanpa pacaran. Gerakan Indonesia tanpa pacaran ini salah satu dari objektifikasi perempuan karena mereka seringkali mengkampanyekan kalau perempuan itu nggak boleh menampakkan diri mereka di ruang publik karena dianggap sebagai fitnah. Kedua, tidak boleh kholwat ikhtilat maksudnya campur laki dan perempuan nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya kelompok gerakan Indonesia tanpa pacaran ini termasuk komersialisasi. Kenapa? Karena orang yang masuk situ bayar, setiap mau ada seminar ada bayar, ada merchandise-nya bayar, semuanya pakai bayaran, itu termasuk komersialisasi. Ya, penjual ayat dengan untuk demi materi dunia gitu. Bahkan ya mungkin ada yang dapat pacar dari gerakan Indonesia tanpa pacaran mungkin ya gitu. Jadi nggak sejalan dengan apa yang diajarkan sama mereka gitu. Entah sekarang mungkin udah nggak begitu eksis kali ya, saya juga kurang paham. Kan yang punya pacar nanti maju terus diputusin deklarasi, saya putuskan kamu gini-gini gitu. Kayak gitu. Itu kan termasuk ya komersialisasi, semuanya dijual beli gitu. Bahkan orang misal rela merogoh kocek sekian ribu, 10.000, ratusan ribu cuma untuk acara-acara ini gitu. Kayak yang kedua, objektifikasi. Objektifikasi itu maksudnya ya perempuan selalu dianggap sebagai objek terus gitu. Nah, di salah satu contoh objektifikasi itu ini ngebahas seorang perempuan yang jadi maksud Mbak Kalis itu gini. Waktu penulisan buku ini kan sekitar 2017-an, 2018-an kalau nggak salah. Kan mungkin di media sosial itu rame. Kalau misalnya perempuan itu sederajat atau setara dengan laki-laki, berarti dia harus bisa angkat galon dong. Berarti dia harus bisa maku-maku dong. Berarti dia harus bisa ngecat rumah atau apa gitu. Nah, kita ribut berdebat soal hal yang nggak substansial, tapi kita tuh lupa banyak sekitar kita masalah-masalah perempuan. Salah satunya itu seorang perempuan yang menjadi pekerja di salon, kemudian karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya dia mohon maaf menjadi pekerja seks gitu. Bukan pekerja seks secara langsung, tapi dia biduan, cuman ya kadang-kadang gitu menjadi perempuan hiburan. Nah, jadi
saya lupa ini termasuk logical fallacy, termasuk kegagalan berlogika yang ketika seseorang menghadirkan suatu isu di media sosial, terus orang melawannya dengan isu yang nggak dibahas. Kayak misal tadi ngomongin gender, tapi tiba-tiba ada orang yang bilang kalau misalnya perempuan, saya pernah dengar lah anak Dirosat ada yang ngomong kayak gini, kalau misalnya perempuan waktu itu lagi SIG sekolah Islam gender, kalau misalnya kalian udah belajar gender harusnya kalian udah bisa angkat galon dong, apa hubungannya gitu loh. Itu termasuk kesalahan berpikir, apa hubungannya dengan angkat galon gitu, maksudnya ngapain kita memperdebatkan soal itu gitu ya. Kayak nomor 3, normalisasi toxic relationship. Nah, semoga di sini teman-teman nggak ada yang mengalami toxic relationship ya. Jadi perempuan itu kadang-kadang di dalam dirinya dia merasa inferior, merasa tidak memiliki keberdayaan, rasa berdaya, berani atau percaya diri saat menjalin hubungan dengan lawan atau ya punya hubungan gitu, punya relationship. Ketika dia berada di toxic relationship, dia menyalahkan dirinya sendiri gitu dan menganggap bahwa apa yang dilakukan laki-lakinya adalah normal, atau orang lain menganggap bahwa ya mungkin perempuannya yang misal gini, ada suami istri, laki-laki yang selingkuh. Dulu pikiran kita adalah menyalahkan perempuannya kan. Tuh. Ya mungkin perempuannya kurang merawat diri, mungkin perempuannya cuek atau apa gitu. Tapi menurut ini kan sama aja playing victim. Posisinya perempuan di sini ya jadi korban gitu. Nah, ketika ada toxic relationship kayak gini ya seringkali hanya perempuan yang menjadi bahan perdebatan, objek perdebatan, dan dianggap normal loh kalau ada orang yang mengalami toxic relationship gitu. Perempuan yang menjadi sumber perdebatan atau terjadinya toxic di dalam hubungan ini. Itu misal rumah tangga atau misal orang yang pacaran kayak gitu. Seringkali perempuan menyalahkan dirinya ketika laki-lakinya selingkuh. Itu kan termasuk toksik kan gitu, atau ketika laki-lakinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu dianggap normal karena misal perempuannya tidak patuh gitu, karena perempuannya misalnya dianggap tidak becus mengurus rumah gitu, seperti itu. Nah, buku Bakalis menulis beberapa cerita soal itu. Salah satunya adalah cerita tentang perempuan di Bali yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena laki-lakinya itu sebenarnya nggak ada karenanya sih, ya memang laki-lakinya aja gitu yang sangat temperamental. Jadi ketika si perempuan itu sudah mengadu ke keluarganya minta dia untuk bertahan. Karena apa? Karena mempertahankan nama keluarganya di depan masyarakat. Padahal kan masyarakat enggak membiayai hidup dia, nggak ngurusin dia, tapi keluarganya masih memikirkan omongan masyarakat gitu. Jadi dianggap normal kayak gitu tuh, udah sabar aja, udah perbaiki aja. Padahal udah di luar normal apa yang dilakukan oleh suaminya kepada si istri. Itu normalisasi, jadi menormalkan sesuatu yang salah gitu. Nah, misoginis. Kayak misoginis, siapa yang tahu apa arti misoginis? Selain Solah. Ini udah lebih banyak pesertanya. Barangkali mungkin tadi nggak ini. Siapa yang tahu apa arti misoginis? Halo? Ada yang bisa jawab apa arti dari misoginis? Kasihan loh, Mbak Zaro nanya nggak ada yang jawab. Nggak ada yang tahu kayaknya, Kak. Nggak ada yang Cewek tahu. lagi. Kalau nggak tahu Cewek bilang lagi. aja. Nggak tahu Kak gitu. Bilang aja nggak apa-apa. Baru dengar, Kak. Baru dengar. Oke. Misoginis itu Itu Kak kayak orang yang punya kebencian terhadap wanita gitu sih. Betul. Itu Nila tahu. Kenapa nggak jawab dari tadi Nila? Masih muter. Oh, masih muter. Oke, thank you Nila. Iya, betul. Jadi suatu pandangan yang memiliki rasa benci sama perempuan, baik itu dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, gitu. Ya, kadang-kadang perempuan itu merasa tersaingi ketika ada perempuan lain yang lagi berjuang, lagi berada di level lebih tinggi dari dia, atau laki-laki gitu. Jadi seringkali ya teman-teman pasti main media sosial, entah itu TikTok atau Instagram atau Twitter. Ketika perempuan gitu ya menyuarakan suatu pendapat gitu,
tahu suatu isu yang ternyata selama ini di mata masyarakat itu tidak wajar gitu. Nanti komen hate speech itu banyak banget. Itu kan termasuk dari tindakan misoginis gitu. Entah itu dari laki-laki atau perempuan, itu termasuk tindakan misoginis. Kenapa sih gitu? Perempuan itu dibenci mulu sama dunia gitu. Kenapa ketika misal perempuan nge-share suatu hal atau pengalaman dia tentang kekerasan seksualnya yang dialami, terus nanti perempuan ya dihujat di media sosial, itu dihujat doang isinya gitu. Nah, itu termasuk tindakan misoginis. Mbak Kalis mencatat itu. Nah, yang kelima adalah superioritas. Nah, sering mungkin ya, tapi insya Allah semoga di era 2021 udah mulai berkurang ya anggapan bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu. Mungkin ada yang sebagian, tapi insya Allah sih semakin kesini kita semakin sadar bahwa berpendidikan adalah hak bagi laki-laki dan perempuan gitu. Terus khotbah Jumat gitu ya, ketika khotbah dalam Jumatan itu yang sering kali disampaikan oleh khotib itu adalah ayat-ayat ya yang mengatakan perempuan itu sumber fitnah, yang mengatakan perempuan itu menjadi penduduk yang paling banyak menghuni neraka gitu. Secara tekstual ayat atau hadisnya dipahami secara tekstual, bukan kontekstualnya. Dan kadang-kadang dipotong demi kepentingan itu. Jadi laki-laki itu selalu merasa di atas, superioritas, ngerasa surga itu gampang banget didapetin sama dia gitu. Dan ngerasa bahwa ketentuan atau surganya perempuan ada di laki-laki. Enggak seperti itu gitu. Anggapan-anggapan misal tentang perempuan itu harus taat sama suami, enggak ada, taat itu ya sama Tuhan. Kalau kalian nanti belajar konsep keadilan gender sama Bu Dr. Nur Rafiah, Bu Dr. Nur Rafiah itu menggambarkannya dengan kurva horizontal dan vertikal. Kita itu berada di kurva yang horizontal, semuanya laki-laki, perempuan, suami, orang tua. Sedangkan yang kurva vertikal itu hanya Tuhan. Kita taat sama Allah. Kita patuh sama orang tua itu karena kita memenuhi ketaatan kita sama Allah. Allah kan memerintahkan untuk berperilaku yang baik kepada kedua orang tua. Itu semata-mata kita lakukan ya karena tadi taat kepada Allah dan juga rasa sayang sama orang tua. Bukan ketaatan kita sama orang tua. Bahkan nanti masa kalau taat sama orang tua ketika orang tua menyuruh yang buruk terus kita ikutin, dan kalau nggak ikutin nanti kita dibilang durhaka kan? Nggak. Betul juga dengan laki-laki, kita jangan sebut kita taat sama laki-laki, sama-sama enggak, tapi kita memenuhi hak laki-laki, melaksanakan kewajiban, dan juga sebaliknya laki-laki punya kewajiban yang mesti dilakukan kepada istrinya. Jadi superioritas itu seringkali menjadikan laki-laki itu merendahkan perempuan gitu. Perdebatan-perdebatan kayak gitu ya sampai sekarang masih ada gitu di media sosial. Oke. Nah, itu dari beberapa tulisan. Nah, saya tidak membahas tulisan ini ngebahas apa enggak, tapi saya mengumpulkan nilai-nilai yang didapatkan dari knowledge itu, dari buku-buku dan tulisan-tulisannya Mbak Kalis. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Semoga teman-teman bisa bertambah ilmunya dan saya serahkan kepada moderator. Baik, dari apa yang disampaikan oleh sahabat Zahratun Nafisah, kita bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia ini masih banyak wanita-wanita yang menjadi korban dari toxic relationship. Jadi wanita yang selalu disalahkan atas sebuah kasus seperti perselingkuhan atau pelecehan seksual. Dan banyaknya redaksi-redaksi yang sering disampaikan baik dalam bentuk tulisan ataupun bentuk ucapan bahwa wanita itu sumber fitnah, penghuni neraka, dan lain sebagainya. Dan bahwa hijab adalah merupakan sebuah identitas dan kewajiban bagi muslimah, bukan sebagai patokan ketakwaan. Karena seharusnya seorang perempuan tidak terkungkung pada selembar kain penutup kepala, melainkan mampu melesat jauh dengan pemikiran dan prestasi gemilangnya. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya dan langsung sampaikan pertanyaannya.
Biasanya nggak ada yang nanya kalau nggak dimulai. Ini Ada yang yang selalu nanya. terjadi kalau saya ngisi di FDI. Saya udah bisa. Ada yang nanya kan nih? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya pada deh. nanya, pada nanya. Kalau nggak ada biar Ana yang mulai dah. Ntar Ya, pada ikut sok. biasanya tuh. Sok Bang Salah. Yaudah. Jadi gini ya. Tadi kan membahas tentang bukunya Mbak Kalis nih. Ini ada juga nih Muslim yang diperdebatkan ya. Ini udah baca juga. Dan itu emang kurang lebih isinya itu menyajikan realita yang sering dihadapi oleh perempuan gitu. Nah, cuma yang mau saya tanggapi di sini ya dari bukunya Mbak Kalis, karena saya baca juga bukunya ini Mas Hilmi ya. Di sini ada wacana pembanding buat isu-isu feminis gitu. Nah, kalau menurut Mas Hilmi sendiri, yang harus disoal itu jauh sebelum maksudnya kita lupakan dulu realita yang dialami oleh kelompok wanita pada saat sekarang, di mana mereka tertindas ya. Kita lupakan itu, kita melihat tarik ke belakang lagi bagaimana sih sejarah daripada budaya patriarki ini. Nah, menurut Mas Hilmi di bukunya ini Ngaji Hadis Ngaji Tradisi, yang mana menggunakan metode Jabirian untuk mengupas berbagai macam persoalan, Mas Hilmi itu mengatakan bahwa budaya sebenarnya isu feminisme yang mana cara pandang wanita itu sebagai kelas 2 ataupun kelompok yang tertindas itu adalah salah satu bentuk kolonialisme model baru yang dilemparkan oleh dunia barat gitu. Yang mana kalau kita telusuri sejarah perempuan di Nusantara jauh sebelum adanya Belanda, itu tidak mempermasalahkan gitu kedudukan wanita dan laki-laki. Bahkan beberapa kerajaan pun mengangkat prajuritnya dari kalangan wanita. Kalau nggak salah itu kerajaan di Jogja itu hampir 10.000 atau kurang lebih ribuan lah prajuritnya dari kalangan wanita, dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang lain gitu. Artinya dari sejarah Nusantara sendiri itu tidak ada persoalan dengan wanita ini ya. Kemudian datanglah isu feminisme yang kemudian mengubah cara pandang kelompok wanita ini sebagai orang yang selalu merasa ditindas, dan itulah yang bertahan sampai sekarang. Yang ujung-ujungnya perdebatan seputar wanita itu sangat alot gitu. Apalagi muncul ini kelompok Islam kanan gitu kan, yang memahami teks itu dengan jumut, itu semakin membuat isu-isu feminis itu semakin hangat. Kemudian kelompok yang mengaku feminis ini juga malah ikut meramaikan gitu, merespon apa yang dilemparkan oleh kelompok-kelompok kanan. Padahal kalau kita ngelihat historinya, itu sebenarnya di Nusantara tidak ada budaya wanita di nomor 2 kan, semuanya bebas, setara gitu. Bahkan oleh Pramudia sendiri mengatakan tidak menjadi persoalan dulu seorang istri berjalan tanpa didampingi suaminya, itu kata Pramudia kan. Dan rujukannya juga valid. Itu yang mau saya tanggapi, sekedar wacana pembanding gitu daripada bukunya Mbak Kalis yang ditawarkan oleh Mas Hilmi. Kemudian yang kedua juga tentang isu misoginis. Nah, akibat dari kolonialisme model baru ini, kata Mas Hilmi ya itu tadi asumsi misoginis itu muncul sebelum membaca teks gitu. Jadi kalau dalam bahasanya Al-Jabiri, qiraatul lafzi qabla qiraatil makna qabla qiraatil lafzi. Jadi maknanya itu sudah ada di kepala kita sebelum kita melihat teksnya gitu. Jadi asumsinya itu sudah ada di dalam diri kita sebelum kita membacanya. Itu adalah akibat daripada ya itu tadi kolonialisme model baru ini, jajahan feminis yang ditawarkan oleh dunia barat gitu. Akhirnya ketika kita menemui suatu teks
sebelum kita membaca teks itu, kita sudah menghukumi teks itu sebagai teks yang merendahkan wanita gitu. Sebelum kita membaca. Makanya salah satu metode yang ditawarkan oleh Al-Jabiri untuk membaca teks itu ya adalah melepaskan semuanya daripada asumsi-asumsi yang ada di kepala pembaca, baru kita telusuri sampai akar-akar daripada katanya itu sendiri. Itu yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan oleh Jabiri. Tapi ya itu tadi, ini semua adalah akibat daripada cara pandang atau jajahan kolonialisme dunia Barat terhadap isu-isu feminis. Kurang lebih seperti itu. Iya. Wah, ini harusnya pematerinya 2, saya sama Sola. Jadi kita mengkomparasikan hasil bacaan masing-masing. Dirasa corona ya, Kak? Studi banding nanti. Oke, bagus sih. Saya menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Sola. Kalau memang tadi kan pengaruh kolonialisme itu membuat isu feminisme itu atau tadi membuat isu ketidakadilan gender itu ada di Indonesia. Saya ingin menambahkan juga dari salah satunya Pram, saya lupa ya judulnya apa ya. Kalau Pram itu kan kalau bikin novel itu kan sebenarnya diangkat juga dari sejarah, hanya diganti-ganti aja nama tokohnya sama, ada beberapa adegan fiktif. Tapi pada kala itu di masa penjajahan memang ada beberapa perempuan gitu yang juga berani menjadi tentara gitu, yang juga turut berperang gitu. Berarti kan itu menggambarkan bahwa pada masa itu bahkan sebelum kolonialisme gitu, perempuan juga ada di posisi sejajar dengan laki-laki. Nah, tapi gitu, kalau misal saya berkaca, sebenarnya kenapa feminisme itu muncul di Eropa? Justru sebenarnya ketidakadilan gender itu ya memang adanya munculnya akarnya itu atau besarnya di Eropa, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Tapi lagi-lagi kalau kita berkaca ke negara timur, di daerah Timur Tengah, banyak sekali, saya lupa judul kumpulan biografi sastrawan perempuan berbahasa Arab, saya lupa ya siapa yang nulisnya. Pokoknya itu kumpulan biografi dari sastrawan Arab yang kebanyakan karya-karya mereka itu ditolak di timur. Itu secara geografis mereka lahiran Baghdad, Irak, terus wilayah Mesir, udah di situ aja. Tapi karya mereka ditolak dan kebanyakan diterima di Barat. Seperti Nawal itu kan ditolak banget. Bahkan pernah ya karena salah satu karya dia yang membuka kebobrokan, mohon maaf ya kalau saya bahasanya kasar, kebobrokan Imam Mesir ya, Imam di Al-Azhar gitu. Kemudian dia difatwakan sesat gitu, sehingga Nawal tidak diterima di Mesir gitu. Kemudian di Barat karya-karyanya tapi diterima sebagaimana sastrawan-sastrawan perempuan lainnya. Ya kalau pada saat ini gitu ya, kita juga bisa berkaca tentang keadilan gender dari Nusantara. Alhamdulillahnya banyak tokoh-tokoh agama ya yang justru melakukan tadi penafsiran seperti kayak Fakih Abdul Qadir, Ibnu Husain, dan Gus Dur. Itu sebenarnya tadi sih kita seringkali mensalahartikan feminisme. Kadang-kadang ada garisan atau aliran feminisme galak gitu, karena kita salah memahami feminisme itu sebenarnya mengcounter isu apa. Ya nggak apa-apa, nanggapin aja, nggak harus nanya, nggak apa-apa. Silakan saya kembalikan Mbak Sabrina. Selanjutnya, saya persilahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin menanggapi ataupun bertanya. Sebelum pindah ya, ini mau ngasih tambahan juga nih. Mungkin kedepannya kita bisa kaji juga sejarah atau mungkin histori budaya patriarki di Indonesia gitu. Melihat kepada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ini ada salah satu jurnal rujukan nih ditulis sama Mas Agus Aris Munandar, itu kedudukan dan perempuan dalam masa Jawa kuno era Majapahit di jurnal Dwi Mantara. Itu bisa kita kaji lagi. Untuk biar isu feminisnya kita ini lebih jelas gitu, nggak asal ikut nimbrung atau kayak kita tidak, kalau kata Gus Dur kita tidak menelan mentah-mentah apa yang dikasih oleh orang Barat gitu. Kemudian apalagi kan kita punya sejarah sendiri, bukan dari Timur Tengah, bukan dari Eropa, kita punya sejarah sendiri yang harus kita kaji untuk melacak apakah benar
wanita itu sudah mengalami dikotomi sejak dahulu, ataukah dia baru mengalami dikotomi pas atau termarginalkan pas setelah kolonialisme Belanda gitu. Itu yang menarik untuk kita kaji juga. Ya, dan nanti next soal ya, Syaban. Di ini. Siap. Ini kader ini Gus Durian sudah selesai sekolah. Udah, saya pertama Kak di sini. Alhamdulillah. Saya pertama di dilema. Pengetahuan dari Gus Dur. Teman-teman nanti ikut kelas pemikiran Gus Dur ya. Menyusul saya dan seolah. Oke. Lanjut. Yang lain semester bawah ini aktif-aktif. Selanjutnya, sahabat-sahabati, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Diem lagi, nggak seru nih. Aduh. Nggak seru banget ya. Malam minggu lagi, masa diem-diem Yang kayak malu gini? nih bisa lewat chat. Nggak malu, mungkin ini yang bikin diskusi itu kadang pasif karena memang ya nggak baca juga atau nggak punya pemahaman yang sama dari isu ini, atau mungkin ya tadi belum ada referensi soal isu ini, mungkin. Ayo guys, ayo. Yo, yang mau nanya silakan. Apakah tidak ada yang ingin bertanya kembali? Jangan langsung ditutup dong. Aduh, ini baru berapa menit kok ditutup sih, nggak seru. Iya nih, biasanya mungkin belum panas. Iya, diskusi itu kan minimal 2 jam ya. Iya, sampai subuh juga biasa kita mah. Ya mungkin ini ya karena online ya, entah ya. Jadi kurang. Ayo Syaban, yuk. Ya, Apa kita- kalau nggak ada yang nanya, aneh aja yang nanya Kak. Yuk, Ya, Syaban, yuk. monggo. Mungkin tadi kan udah sedikit disinggung tentang RUU KS kan ya. Sebenarnya Ana juga masih agak bingung dengan apa sih dengan perdebatan yang kemarin juga kan sempat diangkat isunya di mata Najwa kan, ada 2 kelompok yang berbeda pandang bahwasanya RUU PKS itu harus segera disahkan, dan sebelah kanan itu katanya kurang komprehensif. Kalau menurut Kak Zahro ataupun yang dibaca dari karya Kalis Mardiasi ini, RUU PKS itu gimana sih Kak? Mungkin karena Anda kan kurang baca ya, mungkin masih bingung juga menentukan arah apakah RUU PKS itu iya harus berpihak kemana, apakah cuma ikut-ikutan aja apa gimana gitu Kak? Mungkin itu aja sih. Oke, thank you Syaban. Ya ini sebenarnya nggak jauh sih dari apa yang kita bahas malam ini. Jadi kalau nanti Syaban mungkin ada waktu ketika nanti ada diskusi bersama KUPI, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, Syaban bisa ikut. Mereka seringkali membahas satu persatu pasal dari RUU PKS. Nanti saya kirim linknya apa yang dibahas di dalam pasal-pasal tersebut. Jadi gini, beberapa partai atau beberapa kelompok yang tidak menyetujui disahkannya RUU PKS karena mereka tadi keluar dari apa substansi pembahasan di RUU PKS. Kan Gamal siapa ya? Gamil Abis itu kan salah satu politikus PKS ya. PKS ya. Ya, Partai Keadilan Sosial yang mereka sebenarnya kalau kita misal mau melihat ideologi mereka, ya mereka kan mengedepankan Islam gitu sebagai ajaran yang diperjuangkan. Nah, mereka menganggap dari RUU PKS ini itu tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman karena yang diperjuangkan adalah concern dari dua belah seksual. Kan misalnya gini, sebenarnya fokus RUU PKS adalah korban yang mengalami kekerasan seksual. Nah, karena selama ini korban tidak mengalami perlindungan, pendampingan, bahkan seringkali mengalami stigma. Tapi orang-orang yang melawan itu justru bikin isu baru yang menurut saya di luar dari isu yang diangkat sama atau diperjuangkan oleh RUU PKS. Misal, mereka mengatakan kenapa kalau misalnya dua-duanya konsen itu maksudnya ingin melakukan hubungan seksual, berarti mereka nggak ada
nggak dapat hukuman apa-apa. Nah, harusnya ini kan dibahas di pasal perzinahan. Jadi kenapa Gamal masih beberapa partai politikus menganggap RUU ini belum komprehensif? Karena tidak mencakup semuanya. Masalah concern ini, masalah keinginan kedua belah pihak ini yang terus dipermasalahkan. Padahal sebenarnya yang mau difokuskan adalah korbannya, korban dari kekerasan seksual ini. Tapi terus kemudian gimana kalau misalnya ternyata dua-duanya ingin? Ya itu memang tidak dalam kategori kekerasan seksual, tapi kan nanti masuknya ke pasal perzinahan yang nanti ada dua jenis, ada peraduan, maksudnya kalau misal ada orang yang di pihak merasa dirugikan di dalam pernikahan, salah satunya selingkuh atau zina atau gimana, ya ada yang melaporkan, ya silakan gitu. Sebenarnya ya RUPKS yang diperjuangkan adalah korban dari perilaku kekerasan seksual, dan nanti diperinci apa kekerasan seksual itu, terus apa yang harus ditangani dan lain-lain. Itu tadi menurut saya sih termasuk kesalahan berlogika. Jadi keluar dari konteks yang sedang diperjuangkan itu apa. Baik Kak, terima kasih Kak untuk pemaparannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Dan malu-malu mumpung materinya keren banget. Kayak nanti kayak pada diri dosen-dosen yang ngajar kalian, murid-muridnya begini. Pematerinya juga jomblo tuh, jadi nggak buru-buru amat. Jalan. Saya mau tanya Kak, Ya, monggo nih lah. itu apa bedanya gender sama jenis kelamin? Bedanya gender sama Jenis kelamin. jenis kelamin. Oke, nanti Nihlah ikut ini ya, ikut SIG ya. Oke, jadi kalau gender itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, dari konstruksi sosial. Kalau jenis kelamin itu ya jenis kelamin, laki-laki perempuan. Apa yang terletak pada tubuhnya, yang melekat pada tubuhnya. Kalau gender itu tadi maskulinitas sama feminis. Nah, feminim, sorry. Di dalam tubuh perempuan itu kan sebenarnya tidak hanya punya karakter feminim, tapi juga punya karakter maskulin seperti berani gitu, seperti berani, ya pokoknya sifat-sifat yang tadi dikotomi antara maskulin sama feminim gitulah, pembedaan klasifikasi ya, saya bukan menyebut dikotomi, tapi klasifikasi sifat-sifat maskulin sama feminim itu ada di setiap individu, baik dia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Berarti kita bisa menyebutkan kalau ada orang yang mengganti kelaminnya itu bukan, saya lupa apa istilahnya itu kalau misalnya kalian menyebut orang yang dari laki-laki kemudian Transgender. Ya, transgender itu bukan transgender. Kalau dia mengganti kelaminnya itu transseksual karena dia mengganti alat kelaminnya. Tapi kalau dia hanya mengubah dirinya seperti perempuan ya tadi namanya transgender, tapi diri dia, kelaminnya tetap laki-laki. Kayak gitu. Nah, karena kita ini kan Muslim ya, kita tetap harus memegang nilai-nilai agama kita gitu. Ya, jangan ragu-ragu tentang LGBT, jangan ragu-ragu melawan apa itu nilai-nilai LGBT salah atau enggak ya. Kita harus tegas menyatakan benar dan tidak. Nanti harian harus membedakan yang mana itu HAM yang perlu diperjuangkan dan yang mana itu kebatilan yang perlu kalian pahami. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Ya, thank you Nila. Selanjutnya yang ingin bertanya ataupun menanggapi, Saut-sautan aja, moderatornya nggak usah ngomong terus. Iya, saut-sautan aja nggak apa-apa. Ribut juga nggak apa-apa. Ayo. Nggak seru nih. Ayo. Waktu itu saya ngisi juga di IMT, buku yang sama. Itu hari Minggu pagi-pagi saat orang mungkin pada tidur ya, pada masih rebahan. Itu 10 pagi saya ngisi. Itu aktif gitu loh orangnya. Biar kalian termotivasi ya, itu aktif gitu orangnya. Ikatan mahasiswa Tegal. Nah, ini kan bisa panas nih malam-malam. Mbak, kalau ada perempuan yang
bercita-citanya cuma pengen jadi IRT gimana tuh? Jadi IRT. Oh, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan nggak ada dia. persoalan. Oh gitu. Iya. Entah laki-laki, entah perempuan, apapun pilihannya, selama dia merasa itu artinya dia mengerti tentang kemerdekaan diri dia, it's okay, nggak apa-apa. Perempuan jadi IRT atau pekerja itu sama-sama mereka punya nilai yang bagus gitu. Tapi kalau suaminya yang minta, terus si perempuannya patuh dengan alasan melanggar perintah suami itu dosa, gimana? Nah, tadi yang perlu dipahami soal taat itu tadi yang harus dipahami. Jadi dalam Islam pun tadi kan, kalau misalnya kita membaca karya-karya ulama. Jadi kita itu kan seringnya berkiblatnya pada ulama itu pasti Timur Tengah. Ulama itu pasti yang kitabnya berbahasa Arab gitu. Bahkan tafsir Al-Misbah bahasa Indonesia, kalau misalnya kalian tahu, tafsir tidak akan dianggap tafsir kalau tidak berbahasa Arab. Nah, kiblat kita ya ke ulama Indonesia juga bisa gitu. Nah, maka tadi pemahaman tentang takwa kepada laki-laki atau kepada suami, yaitu harusnya dipahami bahwa taat itu tidak kepada laki-laki. Dan itu kan kalau misalnya sudah di ranah privat mereka, kita tidak bisa, ya kamu harusnya paham dong kalau taat sama laki-laki itu tuh nggak boleh, harus sama Tuhan. Ya kita nggak bisa, kita cuma bisa menanggapi isu itu dari luar aja gitu. Kalau menurut pendapat saya, misal dia akhirnya menjalani ibu rumah tangga karena misal secara tidak sukarela memenuhi tugas itu, ya artinya itu kan dia tidak mendapatkan hak yang semestinya gitu sebagai seorang istri gitu. Misal, kecuali kalau misal memang dua-dua sepakat, oke, kamu kalau tidak mengizinkan saya bekerja, nah kamu bisa memenuhi semuanya. Atau kadang-kadang bekerja itu tidak mesti soal materi ya, tapi soal soal pemberdayaan dirinya sendiri sebagai perempuan gitu. Diam lagi. Tuh kan. Aduh, gimana sih? Kak Zaro, Kak. Baik. Kak mau ngomong sebelumnya, tapi sebenarnya nggak ngerti. Nggak. Sebenarnya kalau baca feminisme ini bukan nggak peduli ya. Iya. Peduli sih peduli. Tapi cuma baca satu novel doang, itu Perempuan dari Titik Nol doang. Makanya nggak intinya perjuangannya ya setara aja, pokoknya gitu sih. Dan makanya dia tadi mungkin pada diem-dieman cuma gara-gara itu juga sih. Enggak sih, enggak. Cuma ngomong gitu aja, Kak. Iya, nggak apa-apa. Waktu kali saya pertama ikut diskusi di UIN ya, yang offline sama teman-teman FDI, itu memang mungkin karena ini ya, entah pendidikan atau budaya di pesantren, saya tidak sebenarnya menyalahkan sih, tapi kebanyakan dulu kan seperti itu ya, perempuan adalah sosok yang disembunyikan gitu loh, dan sosok yang tidak berani untuk atau tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau menyuarakan gitu sesuatu. Waktu di pesantren saya pun begitu, sering ketemu perempuan yang malu-malu walaupun udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Suara perempuan auratnya itu hadisnya doif ya, nggak bisa dijadikan hujah gitu. Itu bahkan pernah jadi soal di Basul Masail di Jawa Timur waktu itu. Nah jadi ya tadi menurut saya soal pendidikan sih. Semoga ke depan kalau misalnya kita sudah banyak ikut kelas-kelas gender dan memahami tentang nilai-nilai Islam yang harus diwujudkan di Indonesia, ke depan kita bisa melahirkan generasi-generasi yang nggak sama seperti kita terkungkung pikirannya atau menganggap isu gender ini nggak penting gitu. Itu menurut saya sih kayak gitu. Jadi kita akan melihat hasilnya dalam jangka panjang nanti beberapa tahun ke depan. Gitu. Iya, soal isu-isu gender seperti ini memang kurang ini ya, kurang ramai di Rosat gitu. Iya, Kak, benar. Kurang familiar, jarang. Padahal lekat dengan agama kita. Ya kan dosen ceweknya cuma beberapa doang. Kebanyakan cowok. Betul. Kebanyakan cowok ya. Kebanyakan cowok. Paling Bu Aida, Bu Zuhro, Bunda Lailil, Bu Yuli. Udah, hanya beberapa yang bisa kita hitung.
Ini sampai jam berapa sih? Saban. Halo, halo. Ada Tung Nizam tuh. Ada Tung Nizam. Oke, sebelumnya izin Salam. cam ya. Ini lagi nggak bisa on cam ini. Sama aja soalnya gelap, percuma. Oke. Oke. Mungkin biar lebih enak saya juga tanya ya. Sebagai pembuka juga buat teman-teman bahwasannya isu gender tuh bukan hanya terkait kesetaraan ya yang harus diperjuangkan gitu, tapi ada banyak poin-poin yang mungkin terlewat gitu, atau mungkin nggak kita bahas, nggak pernah kita coba ulik ya karena teman-teman merasa puas gitu dengan apa yang kita dapatkan. Nah, di sini saya mau nanya kepada Kak Zahro, apa sih Kak Zahro menurut Kak Zahro sendiri pandangan terkait tadi masalah misoginisik gitu? Ya ini dia misoginis, pandangan terkait ini para mufasir yang kodim sama mujadid gitu. Soalnya kan para mufasir yang kodim itu beranggapan bahwasannya wanita berasal dari tulang rusuk ya. Sedangkan para mufasir yang kontemporer itu rata-rata menganggap bahwasannya asal penciptaan manusia atau Hawa khususnya itu sama dengan Adam. Ya ini sama-sama dari tanah gitu. Nah, mungkin Kak Zahro bisa menjelaskan nih kira-kira kepada teman-teman Kak, gimana sih perspektif Kak Zahro sendiri tentang penciptaan wanita di awal kelahirannya Kak? Terima kasih. Oke, kalau secara kualitas hadis ya, waktu itu saya pernah membahas, waktu siapa guru tafsir kita? Pak Willy. Nah, Pak Willy. Ya, Pak Willy sendiri waktu membahas hadis soal ini dari segi, saya lupa ya, segi kualitas hadisnya apa nih Zal? Masih ingat nggak? Apa dia mencapai derajat sahih atau hasan atau dhaif? Hasan, ingatannya. Hasan ya? Hasan. Iya. Oke. Pak Willy bahkan waktu itu memberikan penjelasan ini hanya majas, tidak sebagai isi yang dipahami secara tekstual gitu. Nah, tapi saya lupa sih persisnya seperti apa. Nah, kenapa kebanyakan ulama qadim, ulama terdahulu, mutaqaddimin, ya mungkin tadi yang membahas itu sebagai Israiliyat, lebih cenderung melakukan penafsiran terhadap ayat atau hadis itu sepertinya terkesannya misoginis gitu, ketimpa gender tidak adil dalam memandang perempuan. Kalau kalian membaca karyanya Laila Ahmad tentang Gender and Islamic Studies, Historical Roots, dia salah seorang feminis feminis Timur Tengah. Dia menarik jauh tentang sejarah subordinasi perempuan di bangsa Assyria yang hidup 1200 sebelum Masehi. Nah, kadang-kadang kalau saya membaca soal sejarah ini, saya tuh membayangkan dulu tuh nabinya nabi siapa sih gitu. Dulu membayangkan sebenarnya pada masa itu ya, kalau misalnya kita membaca kitab-kitab tauhid gitu, kita tuh dulu tuh maklum banget utusan Tuhan itu ada itu maklum. Jadi orang-orang tidak menerima itu hanya denial gitu. Nah, kayak kembali ke tadi tentang bukunya Laila Ahmad. Itu berasal dari peradaban yang sebelum Masehi tersebut melakukan subordinasi. Kemudian budaya-budayanya itu masih mengakar pada sejarah-sejarah atau peradaban kemudian. Nah, ketika bangsa Islam ini kan waktu Nabi Muhammad turun di dunia lain, di peradaban lain kan ada kerajaan-kerajaan Eropa juga yang mereka masih memiliki budaya atau budaya patriarki itu masih melekat di peradaban atau di pemerintahan mereka. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan menjadi kekhalifahan bahkan dinasti ya. Jadi misal negara ini mengklaim nih kan sistem khalifah mereka itu kan seperti ini. Misal negara dinasti Umayyah aja itu terpecah belah. Kemudian apalagi dinasti Abbasiyah, udah bukan dinasti tapi daulah. Misal di bagian daulah ini mengklaim khalifah, nanti di negara situ juga mengklaim khalifah, yang mereka maksud khalifah adalah pemimpin dunia, pemimpin Islam tapi menguasai daerah-daerah lain. Nah,
Apa hubungannya sama tadi yang ditanyakan oleh Nizam? Pada kala itu, negara-negara yang menjadi kekuasaan Islam kan bekas jajahan Eropa juga. Mereka melakukan ekspansi ke negara-negara Eropa, kemudian budaya-budaya yang masih melekat di bagian negara Eropa, itu terutama waktu dinasti Abbasiyah yang keilmuannya saat itu lagi ininya lah ya, lagi girohnya tinggi dan banyak karya-karya yang dihasilkan oleh ulama, itu juga kan berasal dari budaya-budaya di negara-negara yang dulunya dikuasai oleh Eropa. Maka pada saat itu konteks sosialnya ulama-ulama mutaqaddimin menuliskan tafsir. Tadi kan saya bilang tafsir itu sifatnya itu tidak statis, alias dinamis. Dia melihat konteks sosial karena pada masa itu kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad ya, yang waktu itu keilmuannya puncaknya adalah di Baghdad di Madrasah Nizamiyah, pada saat itu budaya patriarki masih melekat karena sebenarnya tadi historicalnya rootsnya ternyata dari bangsa-bangsa Asyiriyah tadi itu di wilayah hulu sungai Tigris. Nah, kenapa tadi mutaqaddimin? Ya tadi konteks sosial ada di situ. Kemudian ketika kita melihat ulama-ulama sekarang, ulama era kontemporer yang lebih adil dalam memahami gender, karena mereka kemudian mulai menyadari gitu loh, menyadari tentang konteks sosial yang sekarang gitu, bahwa tadi ketidakadilan gender itu seharusnya tidak bisa dipertahankan. Jadi bukan berarti kita, wah berarti tafsiran ulama itu salah. Tafsir itu bisa berubah. Kalau kalian ngaji sama Bu Nur Rofiah, kita tidak bisa menyalahkan tafsir juga gitu. Tapi kita bisa melihat konteks sosial seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau soal hadis yang tadi Kak Nizam bahkan bilang itu Israiliyat dan statusnya tadi Hasan, ulama-ulama kan berbeda tadi. Maka memaknainya ada yang tekstual, ada yang juga kontekstual. Kalau hadis tadi dipandang sebagai tekstual ya menganggap memang benar diambil dari tulang rusuk secara utuh gitu. Tekstualnya ya Adam diambil dari tulang rusuknya. Tapi kalau secara kontekstual tadi dipahami bahwa maksudnya adalah laki-laki dan perempuan itu berjalan beriringan gitu dan saling melengkapi. Atau tadi saya belum baca banyak soal pemahaman hadis secara kontekstual ya, soal perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu secara referensinya saya belum banyak. Jadi saya belum bisa banyak komentar soal ini. Tapi hanya tadi kenapa ulama dulu sama sekarang pemahaman penafsirannya berbeda. Gitu. Ya. Mana ada yang mau nyautin? Nggak ada nih. Tum Nizam, halo Tum. Halo. Tuh ada tuh. Oh, ada tuh Rifki. Jadi gini ya, saya kan aslinya nggak tahu gimana feminis tuh gimana, terus awalnya, terus kenapa sih kok harus awalnya kenapa sih harus diperjuangin gitu, terus harus kesetaraan. Maksudnya terus saya baca-baca kalau ya kesetaraan maksudnya nggak untuk sama seutuhnya, tapi mendapatkan porsi sesuai porsi seimbang lah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dalam porsi di bidangnya masing-masing. Nah, terus kalau pikiran saya yang muncul, kalau misalkan tujuannya seorang feminis atau kelompok feminis itu sudah tercapai semua setara, apakah sudah berhenti di situ saja atau gimana ya? Oh iya, saya paham maksudnya. Ya. Apa cuma gitu lah? Ya, oke. Seperti yang pernah disampaikan Bu Dr. Rofiah dan yang saya pahami gitu ya, bahwa keadilan mutlak itu hanya ada di surga. Keadilan mutlak itu hanya ada di surga. Di dunia kita tidak akan mendapatkan keadilan yang mutlak. Jadi selama kita berada di dunia, ya ketidakadilan itu tetap ada dan itu tetap kita perjuangkan. Itu secara ya itu hukum alam lah, hukum alam gitu kita tetap memperjuangkan gitu. Jadi yang sering ditanyakan oleh orang-orang di kelas gender atau kelas feminis itu pasti itu. Kalau misalnya perempuan sudah mendapatkan semua, terus apakah perjuangan ini akan berhenti? Enggak, perjuangan itu nggak akan berhenti gitu. Bahkan misal ulama-ulama sudah semakin banyak gitu ya, pasti ada kelompok-kelompok yang terus menyerang. Itu pasti. Kamu mungkin kalau nanti suatu saat kamu punya waktu luang itu ikut kelas-kelas, kamu akan mendengarkan banyak
cerita di pedalaman-pedalaman tentang ketidakadilan gender. Mungkin menurut kamu mungkin karena selama ini ada di kota gitu ya, atau mungkin kamu belum banyak melihat realitas gitu. Jadi kamu bukan nggak ngerti ya, belum memahami kalau itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender gitu. Menanggapi lagi ya. Ya. Mungkin kan feminisme kan berawal dari superioritas laki-laki yang merasa lebih hebat daripada perempuan gitu kan. Mungkin untuk pada saat ini kan jumlah feminis itu sudah bisa didengar lah suaranya ke halayak umum. Tapi terkadang tuh sekarang ada beberapa lah ya, untung nggak semua. Kadang tuh merasa itu bahwa si cewek malah lebih superior atau malah feminis kok malah memberikan statement perempuan selalu benar. Galak gitu ya. Ya gitulah. Itu menurut iya, oke. Gimana? Kasih. Ya. Tadi yang dipahami dalam kajian gender itu tidak hanya memperjuangkan perempuan ya, tapi juga memperjuangkan laki-laki. Kekerasan atau kejahatan seksual itu korbannya tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kayaknya saya sinyalnya jelek deh. Halo? Terdengar. Suara saya jelas? Putus-putus ya suara saya ya? Jelas Kak, enggak putus-putus. Kalau video kalian nge-freeze. Oke, tadi saya ulang lagi. Saya lanjut tadi saya mana? Tadi saya mana ya? Saya lupa kan? Saya ngomong apa tadi? Perjuangan gender. Oh iya, perjuangan gender itu tidak hanya memperjuangkan laki-laki, tidak hanya memperjuangkan perempuan saja, tapi juga memperjuangkan laki-laki ya ketika dia tidak seimbang gitu loh, tidak seimbang, tidak adil gitu, tidak berada dalam nilai keadilan gender itu. Jadi ya kalau misal ada gitu kelompok perempuan yang ketika dia belajar feminis kemudian merasa superior gitu, ya itu salah pemahaman terhadap gender, tidak bisa dibenarkan juga soal itu, apalagi tadi perempuan selalu benar gitu. Kita merasa tadi pokoknya tidak boleh ada yang merasa superior atau inferior, kita semua sederajat gitu. semua sama gitu, maksudnya memenuhi proporsinya lah, sesuai proporsinya gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Rifki. Ini Rifki dari mana? Dari mana sekolahnya dulu? Dari MA Denanyar, Manpat Jombang. Oh, satu alma mater. Sama Sobrina juga ya? Iya Kak. Iya, Angkatan ini 2021. Iya, Kak. Di mana sekarang, di Ciputat? Masih belum. Di rumah. Oh, masih di Semarang. Ya. Oke. Gitu. Kak Zaro. Dalam. Baca ini enggak bukunya Gusmu, Muhyiddin M. Dahlan, yang Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Jadi sama pelacur. Adam Hawa. Belum. Nah, itu Belum. ya. Aku kan baca dua-duanya tuh. Dan itu kan 2 novel ya. Ya. Gusmu itu dari 2 novelnya itu tokohnya tuh selalu cewek yang menonjol gitu. Di Tuhan izinkan aku menjadi pelacur itu kan cewek ya. Kemudian di Adam dan Hawa itu juga cewek 2. Nah, seakan-akan Gusmu ini dari kedua tokoh yang dipakai di novelnya itu ingin menggugat budaya patriarki juga sebenarnya kan. Nah, cuma yang menarik kalau kita baca Adam Hawanya ini, Adam Hawa itu ada dua potret perempuan yang ditampilkan. Jadi sebelum ada Hawa itu wanita pertama yang diciptakan itu namanya Maya gitu kan. Itu sempat saya tulis juga kan di WA. Itu namanya Maya. Nah, Maya ini adalah perempuan yang punya kepribadian dengan Adam. Gitu. Tapi karena Adam tidak mau tersaingi, mungkin karena ini budaya patriarki ya. Akhirnya Maya diusir gitu. Iya. Kemudian Adam minta lagi, diciptakanlah Hawa. Hawa yang tipikal perempuan yang manut aja. Tapi ujung-ujungnya Adam juga bosan sama si Hawa.
Tapi ending dari yang menarik dari novel ini endingnya si Adam, bahwa Adam itu ujung-ujungnya bakal mati. Yang ngebunuh siapa? Yang ngebunuh adalah anak daripada si Maya gitu. Jadi seakan-akan pesan yang mau disampaikan, cara-cara Gusmu menggugat budaya patriarki ini, bahwa patriarki ini akan dia kayaknya akan dibinasakan juga sama beberapa kelompok gitu ya. Iya, maksudnya dia kayak menyerang dirinya sendiri karena sebagaimana Adam mengusir Maya, kemudian dalam keadaan mengandung anaknya si Adam. Anaknya si Adam ini yang bakal ngebunuh bapaknya gitu. Iya. Jadi kayak ketika budaya patriarki itu semakin dipertahankan, maka secara tidak langsung penganut budaya patriarki ini akan membunuh dirinya sendiri. Itu kurang lebih potret yang saya dapat daripada bukunya Gusmu ini, dari dua novel gitu. Mungkin bisa jadi ini ya, pembahasan di diskusi berikutnya buku itu tuh. Buku saya juga belum baca sih buku itu. Atau nanti kita ngobrol di podcast kita ya soal proses. Boleh. Berarti jadwalkan. Kalau buku itu aneh udah sempet baca sih, tapi baru awal-awalnya aja, tapi belum yang mana Bang? Baca yang itu, yang apa, Tuhan izinkan aku jadi pelacur itu. Itu menarik tuh. Iya. Memang novel-novel seperti itu kan pemahamannya harus dalam ya. Jadi nggak bisa, apalagi novel Eka gitu. Saya awal-awal baca novel Eka itu nggak suka karena seperti melakukan objektifikasi perempuan. Imajinasi Eka itu terhadap perempuan itu tinggi banget gitu, sebagai objek seksual apalagi gitu. Tapi yang kita mencoba memahami karya sastra itu ya tadi multitafsir, memang karya sastra itu gitu. Menarik tuh bukunya tuh. Kalau bahas feminis ya dari segi novel kan. Iya, karena itu kan fiktif ya, jangan dianggap sebagai sejarah gitu. Iya, tapi kan sebagai salah satu bentuk menggugat gitu kan, lewat fiksi. Jadi seolah-olah ingin menggambarkan bahwa akarnya patriarki itu bukan ada dari dulu gitu loh, ada dari dulu dan kelak nanti akan dibunuh oleh dia yang memunculkannya. Iya, dia memunculkan kayak gitu. Dari asumsi penulis sih, menarik sih bukunya. Ya, gimana? Masih dilanjut? Soalnya sebenarnya saya ada jadwal lain gitu. Nanti. Silakan Kak, udah. Iya. Kak Ban, gimana Kak Ban? Gimana pemateriannya kan kemarin Kak Zahro bilang 9:30 ya ada acara lagi. Ya maksimal. Ya. Jadi masih ada yang mau diinin nggak apa-apa. Kalau emang mau sih ada yang mau nanggepin nggak apa-apa, silakan. Ini pada di rumah sih ya, jadi ini. Yang itu tuh Kak, yang sekarang lagi trending tuh. VOB. Apa? Yang Voice of Baca Prot itu kan lagi trending tuh. Oh iya. Wah, itu keren banget tuh. Waduh. Ben, iya, ternyata udah lama itu. Iya, baru tahu juga kan. Baru ngikutin kemarin. Yang pas di net di iya, ternyata YouTube. Itu menurut saya salah satu bukti gitu, apalagi mereka kan berhijab ya. Iya. Mereka berhijab, mereka main metang dari lagi. Dari anak sekolah, dia menunjukkan pesantren. Iya, betul. Menggugat inilah citra pesantren yang mengkungkung perempuan. Gokil sih. Itu banyak banget ya sekaligus yang digugat, dari musik. Maksudnya kan ada tuh judulnya apa ya? God allow me to play. Itu kan God allow me allow me please to play musik gitu. Itu kan ada judul lagunya. Salah satu lagunya itu yang itu God allow me please to play musik. Yang ngomong cewek kan. Biasanya kan maksudnya kan dia menggugat masalah musik. Oh, keren sih. Iya, ada pembahasan juga di dalam YouTube-nya itu tentang apakah musik itu haram atau halal gitu. Banyak lah gugatan dia. Keren sih, itu termasuk aksi gitu. Terus lagi tadi kalau misalnya kita mikir kenapa perempuan kadang-kadang udah dikasih kesempatan terus dia nggak mau gitu, nggak mau ngambil kesempatan itu, tadi kita lihat dari akar pendidikannya. Jangan menyalahkan juga
Dulu saya pernah ada di posisi itu, misal menyalahkan perempuan lain, kenapa sih dia dikasih kesempatan kok nggak mau, kenapa sih kita udah memancing-mancing nih, kayak saya nih kesel memancing-mancing gitu misal gitu ya. Terus saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya gitu, karena memang pendidikan perempuan-perempuan kita dari kecil tidak dikasih suara untuk berpendapat gitu. Nah, orang yang punya pendidikan atau kesempatan untuk bisa berpendapat di dalam keluarganya itu termasuk privilege. Ya, saya termasuk mendapatkan privilege dari kedua orang tua saya gitu. Yang padahal ibu saya, maksudnya ibu saya juga termasuk bukan korban ya. Artinya dia menikah dini, tapi bapak saya juga bukan orang yang berpendidikan secara formal, tapi dia pendidikan pesantren salah. Tapi kedua orang tua saya itu melek literasi, maksudnya melek tentang isu sosial, sehingga mereka sejak SD memberikan saya kepercayaan untuk memutuskan banyak hal. Bahkan saya udah traveling sendiri keluar pulau di usia 12 tahun. Itu suatu yang sekarang saya sadari bahwa itu merupakan penempaan diri kepada saya, dikasih tanggung jawab. Nah, mungkin itu kan proses yang panjang. Mungkin selama ini teman-teman perempuan seringkali tidak diberi kepercayaan oleh orang tua secara langsung gitu. Ya, paling kepada kakak laki-lakinya atau kepada bapaknya. Semua keputusannya tidak diberikan kepada anak. Bahkan untuk urusan sekolah aja gitu. Yang nentuin orang tua atau kakak laki-lakinya. Saya sering punya teman yang kayak gitu. Sehingga Mungkin mereka kalau anak pertama perempuan beda kali ya. Tapi ada juga yang ya karena saya anak pertama ya kebetulan, tapi ya di beberapa pengalaman lain ya anak perempuan pertama ya ada juga yang tidak diberi kepercayaan sama orang tuanya untuk memutuskan hal sendirian gitu. Ya saya nggak bisa nyalain sih di sini ya gitu, atau mungkin ya karena isu gender di Rosat ini belum terlalu belum terlalu banyak dibahas atau familiar ya. Bahkan ada beberapa dosen kita ya kalau misal teman-teman sadari ya menolak feminisme atau pembahasan keadilan gender. Kita tuh di Rosat masih kayak takut buat ngebuka isu gitu. Betul. Dan khawatir dan takutnya itu karena khawatirnya dosen langsung ngejudge-nya kita tanpa ini kan. Biasanya kan kayak gitu. Iya, langsung kayak kamu ini salah kayak gitu kan, jadinya kita nggak bisa berdialektika dengan isu-isu terbaru. Iya, betul. Jadi emang harus berhenti dari di Rosat. Nggak, mainnya jangan di Rosat aja gitu. Ikut komunitas lain. Aduh. Kalau Ban, ini masih ada waktunya nggak? Masih. Kak Sarah bisa nggak satu pertanyaan lagi deh? Ya. Nah, perempuan sebagai ibu, sebagai madrasah pertama buat anak, menurut Kak Zahra itu gimana? Apakah statement itu ada yang salah atau apakah statement itu termasuk misoginis atau apa gitu? Soalnya kemarin aku sempat sempat lewat di IG story, itu ada salah satu aktivis feminis yang dia konsennya di isu keperempuan, terutama pelecehan seksual gitu kan. Dia menggugat itu, menggugat kata itu, berhentilah berpegang sama statement perempuan, ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya gitu. Kedua orang tua itu madrasahnya, bukan cuma ibu. Menurut Kak Zahra gimana? Ya, oke. Kita melihat ibu punya anak itu pasti pada saat bayinya udah lahir. Ya. Padahal pendidikan dimulai dari saat bayi sudah dititipkan oleh Allah kepada perahimnya. Ngerti nggak? Pendidikan itu nggak cuma secara pendidikan lahir ya, diajarin, taklim, enggak. Tapi pendidikan melalui usaha batin. Orang tua, ibu berdialog dengan janin yang ada di perutnya, ibu. Tirakat ya, kita melihatnya kalau kadang kan orang lebih karena kita muslim ya, orang lebih mengedepankan teori parenting, tapi sebenarnya tirakat juga penting gitu. Tidak ya, misal ulama-ulama terdahulu apa ngerti soal teori parenting yang diajarkan atau dibumikan sekarang? Kan enggak. Tapi mereka terlahir dari ibu-ibu yang solih. Nah, pendidikan pertama
kenapa perempuan disebut sebagai madrasah pertama untuk setiap anaknya, ya karena pendidikannya dimulai saat dia sudah ada di dalam perutnya, dan usaha-usaha batin yang dilakukan oleh ibu merupakan pendidikan untuk anaknya, taklim untuk anaknya. Itu menurut pandangan saya. Jadi ya tadi tidak semua apa yang dikatakan oleh feminis barat bisa kita terima ya, gitu. Kita harus juga mengedepankan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. Dan itu nggak salah perempuan dianggap sebagai madrasah pertama. Dan juga karena pengasuhan itu memang kebanyakan ada di ibunya, gitu. Bukan berarti bapak tidak punya peran dalam pengasuhan, bukan. Tapi kebanyakan pengasuhan memang dipegang oleh ibunya. Tapi bukan berarti juga hanya menuntut perempuan ya untuk pintar mengasuh. Jangan dipahami seperti itu tadi. Menurut saya taklim itu tidak hanya dimulai setelah bayi itu lahir ke dunia, tapi saat sudah dititipin oleh Allah ke dalam rahimnya, itu sudah dimulai taklim. Makanya disebut madrasah pertama. Itu yang saya pahami. Berarti dari kacamata Kak Zahro ini perempuan itu justru malah punya kesempatan lebih besar gitu buat ngedidik anaknya gitu kan. Pendidikan kepada anaknya. Tapi kan kalau misal ini kan tadi ketika mengandung ya. Cuma ada paham juga kan yang beredar kalau DNA ibu itu lebih besar dibanding DNA bapak. Jadi kalau ibunya pintar, anaknya pintar, meskipun bapaknya goblok gitu kan. Tapi kalau bapaknya pintar, ya, itu kan ibunya penelitian sekarang ya. Iya, gitu-gitu tuh. Gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Itu kan penilaian sainsnya. Jadi kan hikmah apa yang dikatakan oleh Rasul, oleh Allah dalam Al-Quran itu kan kadang seringkali baru ditemukan sekarang. Misal kenapa hikmahnya Allah mengharamkan babi, ya dalam kajian sains begini. Terus kenapa tadi Rasul, itu hadis nggak sih yang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya? Iya, saya nggak tahu apakah itu hadis apa sains. Kan al-ummu madrasatun idza adattaha adat sya'ban taibal araq gitu kan bunyinya. Lebih syair kalau nggak salah. Syair ya? Iya, seperti itu. Itu kan kajian saintis gitu. Karena selama ini memang pengasuhan pola asuh kebanyakan dilakukannya terutama di masa-masa saat dia menyusui, saat merawat gitu loh, saat makan. Itu kan sebenarnya proses-proses pendidikan yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya. Sebenarnya itu sebuah kesempatan aja sih, bukan tuntutan yang memberatkan perempuan secara sepihak ya. Itu sebuah kesempatan yang bisa diambil oleh perempuan gitu. Apa suara saya terdengar ataukah saya lanjut. Candi nge-lag bentar. Tadi nge-lag ya? Bentar. Ini nge-lag lagi kayaknya. Bagaimana? Halo. Halo. Kendala sinyal. Zahro kemana nih? Keluar. Wah, sinyalnya buruk. Ya, udah ada tuh. Halo? Iya. Ya, ayo Kak, lanjut. Tadi sampai mana? Ini lebih dilihat sebagai kesempatan bukan beban. Ya, tidak dibebankan sepenuhnya pada perempuan, ya dua-duanya memang peran yang dilakukan oleh orang tua gitu. Dan madrasah pertama adalah seorang ibu, itu kesempatan bagi dia untuk memberikan pendidikan semenjak ada di dalam perut kayak gitu. Berarti paradigmanya yang harus diubah kali ya Kak? Ya. Cara pandangnya harus diubah gitu. Kita tidak menolak mentah-mentah, bukan tuntutan ya. Jadi nanti pikiran mereka kan perempuan dibebankan. Jadi yang pintar perempuannya aja, enggak kayak gitu maksudnya. Ya dua-duanya sama-sama berperan. Bahkan mungkin bisa kita katakan bapak yang mencari nafkah itu secara tidak langsung yaitu
proses mendidik anaknya juga, gimana cara dia mencari nafkah dari sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, karena kan juga nanti bakal berimbas sama tumbuh kembangnya kan si anak. Itu pendidikan secara tidak langsung juga kan. Ya. Iya, betul. Dan itu kan yang kita pahami dalam agama kita. Kita nggak tahu kalau pemeluk agama lain apakah menganggap makanan halal termasuk bagian dari pembentukan karakter. Atau orang-orang yang gak beragama juga mikir kayak gitu kan kita nggak tahu. Gitu. Halo, kayaknya nge-lag lagi deh. Kedengeran kok. Oh, kedengeran. Iya. Iya, gitu sih. Kesempatan aja. Jangan merasa terbebani. Ya, makasih, Kak. Oke. Kayak kita cukupin aja ya. Saya harus ada kegiatan lain. Terima kasih buat teman-teman yang meskipun sholat-sholat aja, sabar-sabar aja, yang nanya itu aja nggak apa-apa. Semoga ini jadi dorongan motivasi teman-teman untuk terus semangat belajar dan ngerasa malu lah gitu. Kok ikut diskusi diem aja sih. Saya juga kadang-kadang ada di forum, saya nggak ngerti gitu, atau saya nggak bisa menanggapi apa-apa karena itu menjadi ilmu pertama buat saya. Tapi nanti seterusnya menjadi motivasi buat saya biar saya belajar terus. Ya, sebagaimana yang dialami oleh teman-teman, semoga menjadi semangat dan banyak membaca, banyak ikut komunitas gitu. Kalau kata salah satu menurut saya bukan politikus ya, dia salah satu aktivis sosial, mahasiswa itu kalau nggak bisa berpendapat dia biasanya cuma nyanyi atau menggombal ya. Jadi kalau kalian nggak bisa berpendapat ya harusnya malu gitu. Oke, saya tutup ya. Terima kasih dari saya silakan ke Mbak Sabrina. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada sahabati Zahratun Nafisah telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu melalui diskusi ini. Kita cukupkan acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada 19 orang yang masih stay di Zoom karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, mohon izin Kak Zahratun Nafisah untuk berfoto bersama sebagai dokumentasi. Teman-teman yang lain mohon diaktifkan dulu kameranya. Yuk teman-teman pada on cam. Cuman ada satu slide nih. Disuruh on cam malah keluar grup. Teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Ada pakai batik sih. Oke ya. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahro. Ya, stay safe ya.